Shalom saudaraku, dimanapun engkau berada, sehat dan berbahagia harapannya. Kembali kita di renungan buka Sabat. Mari berdoa. Ya Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan, untuk penjagaanmu dan berkat Tuhan di 6 hari pekerjaan kami. Ketika jam-jam Sabat telah mulai, kami datang menyerahkan hidup kami, dan kiranya nikmat Sabat, sukacita Sabat menjadi bagian kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 34 menyatakan demikian. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Poin yang ingin kita temukan di Sabat ini adalah bagaimana kita menantikan Tuhan saat terdesak, saat tertekan, di situasi mendesak dan hati yang tertekan. Naluri kita seringkali mencari jalan pintas. Kita berpikir agar masalah cepat selesai. Namun ayat ini menyatakan satu kepastian, nantikanlah Tuhan. Ketika kita berfokus bukan kepada masalah, namun kepada Tuhan dan menanti Tuhan, berarti segenap kehidupan kita diarahkan kepada Tuhan. Pandangan kepada kuasa Tuhan dan mempercayai Dia, karena Dia tidak pernah tidur dan senantiasa memperhatikan anak-anak Tuhan. Menanti Tuhan berarti percaya dan memilih tenang di hadapannya, menyerahkan kekhawatiran hidup kita melalui doa adalah saat-saat yang terbaik. Meskipun rasanya lambat, Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk mengangkat dan memulihkan saudara dan saya sesuai waktu Tuhan. Jangan bereaksi emosional. Ayat ini berkata, Ia akan mengangkat engkau. Jadi saat tertekan, jagalah hati kita, jagalah emosi kita untuk tetap menantikan Tuhan. Itulah jalan yang terbaik. Poin yang kedua adalah tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita hidup di dunia yang penuh dengan kepalsuan, dunia seringkali menampilkan yang palsu. Dunia sering menampilkan kemunafikan. Dunia jauh dari integritas orang Kristen. Namun di dunia inilah kita tinggal. Jika demikian, mari kita memiliki prinsip bukan pada keadaan situasi, ketetapan hati untuk tetap kuat mengikuti jalannya. Berarti kita sedang memilih hidup benar, meskipun kita berada di antara orang-orang yang penuh dengan kepalsuan. Mari kita jujur sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki integritas, yang membuktikan bahwa saudara dan saya adalah milik Tuhan.
Engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan adalah bagian dari ayat kita Sabat ini. Kita akan melihat kepalsuan di mana-mana. Kita akan melihat iri hati, cemburu di mana-mana. Namun di tengah-tengah dunia yang gelap, penuh dengan topeng, tetaplah engkau setia. Tetaplah engkau nyatakan bahwa engkau adalah anak Tuhan yang setia. Kebenaran akan menang. Itulah sebabnya, apapun yang terjadi, ketika kita menantikan Tuhan, teruslah berjalan dalam kebenaran Allah, melayani Dia, karena Dia tidak pernah tidur. Marilah kita bertumbuh di dalam iman, bagian yang ketiga, bertumbuh dalam iman, sekalipun kita sedang menghadapi tekanan yang dahsyat. Iman kita akan bertumbuh karena dilatih setiap saat untuk memilih tetap percaya. Meskipun kita tidak melihat jawaban, tetaplah beriman, Anda akan bertambah kuat seperti otot yang dilatih. Anda akan belajar mengenali suara Tuhan lebih jelas dan mempercayai karakternya lebih dalam. Hasilnya, ayat ini menjanjikan dua hal yang indah. Kita akan mewarisi negeri, menerima janji pemulihan dan keselamatan. Kita akan melihat keadilan Tuhan menjadi milik saudara dan saya. Pengharapan yang hidup menanti kita, keselamatannya menjadi bagian kita. Itulah janjinya bagi saudara dan saya. Namun, kepastian itu ada di hadapan kita. Iman kita sedang diuji ketika kita menanti. Janganlah berputus asa. Hendaklah iman kita menjadi semakin murni karena diuji oleh waktu dan tekanan. Di Sabat yang kudus dan diberkati ini, damai Tuhan meliputi kita. Kasih-Nya meliputi saudara dan saya, dan kemenangan menanti Tuhan kiranya terus terjadi sepanjang waktu hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk Sabat-Mu yang kudus. Tolong kami Tuhan ketika kami menanti, ketika kami berharap hanya kepada Tuhan. Di Sabat ini Tuhan kami boleh dipulihkan dan dikuatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati.